Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat preparat serat kayu dengan menggunakan metode maserasi. Hal pertama yang kita lakukan adalah memotong kayu seukuran batang korek api. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan kita teteskan dengan asam kromat dan asam nitrat 1:1, atau bisa juga dengan asam nitrat dan air 3:1. Kemudian kita rebus sampai dengan kayu ini apabila dipencet itu terasa lunak. Saat perebusan ini usahakan di ruangan tersebut terdapat penghisap udara. Apabila tidak, maka lakukan di dekat ruangan terbuka. Nah, kemudian setelah kita rebus, cuci sampel tersebut dengan air, dapat diteteskan atau dengan menggunakan air mengalir. Setelah sisa dari asam nitrat dan asam kromat tadi benar-benar hilang, maka selanjutnya adalah kita dehidrasi dengan alkohol bertingkat. Nah, di sini kita mulai dengan alkohol 30% terlebih dahulu. Dan kita tuangkan atau kita teteskan alkohol tersebut sampai sampel kayu tadi terbenam, kemudian dibiarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, maka alkohol 30% tadi kita buang ke botol limbah. Kemudian kita ganti dengan alkohol 50% dan kita diamkan lagi selama 5 menit. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuang alkohol 50% tadi. Kemudian kita ganti dengan safranin 1% di dalam alkohol 70%. Dan tahap pewarnaan ini kita lakukan selama 3 jam minimal, atau dapat pula kita malamkan. Setelah 3 jam atau setelah dimalamkan, maka perlakuan berikutnya adalah kita membuang safranin tadi dan mengganti dengan alkohol 96% dan dibiarkan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, maka alkohol 96% ini kita buang juga. Setelah 5 menit, alkohol absolut tadi kita buang dan kita ganti dengan alkohol silol 1:1 dan kita biarkan selama 5 menit. Nah, berikutnya adalah kita mengganti silol alkohol tadi dengan silol murni, dan kemudian dapat kita simpan dan kita lakukan pencacahan atau pemisahan serat-serat tadi. Ini adalah tahapan pemisahan serat-serat tadi. Jadi kita ambil sedikit dari sampel yang berbentuk korek api tadi, kemudian kita pisahkan dengan menggunakan jarum diseksi sampai diperoleh satu serat. Nah, ciri satu serat itu adalah kedua ujung serat itu runcing. Pada tahapan ini jangan dibiarkan sampel menjadi kering, sehingga apabila sampel sudah mulai mengering, maka kita teteskan dengan silol. Nah, kemudian kita cek apakah sampel tersebut sudah terpisah dengan benar dengan menggunakan mikroskop. Ini merupakan contoh serat, jadi ujungnya itu kedua ujungnya runcing. Nah, kemudian apabila sudah memenuhi kriteria
atau representatif, maka kemudian kita lakukan penempelan objek glass dan cover glass dengan menggunakan entelan atau Canada balsam. Saat penempelan ini lakukan dengan hati-hati agar tidak muncul gelembung udara pada cover glassnya sehingga merusak atau nilai estetika dari preparatnya berkurang. Kemudian kita beri label pada objek preparatnya dan kita biarkan sampai entelannya mengering, kemudian kita letakkan di atas karton yang dialasi oleh tisu. Setelah entelannya mengering, kemudian preparatnya dapat kita amati.